kembali bergabung di acara webinar pada malam hari ini. Dan juga pastinya narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Ibu Heni Gunawan Azam, atau biasa saya panggil dengan Ibu Heni. Selamat malam Bu Heni. Halo malam, ini dengan Ika ya berarti ya? Betul Bu. Ya. Oke, apa kabar Bu? Syukurlah, alhamdulillah. Nah. Baik semua, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi Bu Heni ini adalah seorang edukator dan juga entrepreneur. Beliau memulai usaha pada tahun 2017. Setelah 15 tahun bekerja di perusahaan-perusahaan, beliau memutuskan untuk memulai usaha sendiri di bidang pendidikan anak. Dengan background HRD, training, dan NLP, beliau menambah beberapa keahlian lagi agar dapat memberikan pendekatan yang holistik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk kesejahteraan hidup anak dan juga keluarga. Dari situlah beliau semakin mendalami apa yang beliau lakukan sekarang. Nah, Bu Heni, boleh dong diperkenalkan dulu Bu. Bu Heni ini bergerak di bidang edukator dan entrepreneur apa saja sih Bu? Silahkan Bu. Oke. Kalau untuk background saya yang utama itu di perhotelan dan di bidang HRD. Ya, jadi selalu di bidang training dan HR. Lalu setelah saya pindah ini tetap ke arah pendidikan ya, karena waktu training juga ngajar, tapi sekarang saya lebih mulai ke generasi muda. Saya punya satu franchise Robo Kids, itu di mana kita mengajarkan Lego, coding, desain, programming seperti itu ya untuk anak-anak mulai dari usia 3 sampai SMA. Juga ada pembelajaran mata pelajaran lainnya. Lalu saya juga seorang konsultan sidik jari dengan Sidik Jati Diri by Talent Spectrum. Di sana kita bisa mengetahui bakat, minat, bahkan sampai ke potensi karir, penjurusan dan karir ya dari sidik jari kita masing-masing. Lalu saya juga seorang Psyche fasilitator nih Ika. Jadi apa sih Psyche? Psyche ini adalah pendekatannya mungkin yang orang-orang lebih yang lebih familiar, mungkin kayak hipnoterapi, mungkin gitu orang-orang lebih familiar ya. Kalau Psyche ini pendekatannya mirip tapi bukan hipnoterapi. Jadi kita benar-benar klien-klien itu mereka yang membutuhkan suatu transformasi ya, sesuatu apa target yang ingin dicapai. Entah itu dari segi kesehatan, dari segi keuangan, dari segi keluarga, hubungan dan lain sebagainya. Itu bisa dengan menggunakan konsultasi Psyche ini tadi. Ini lebih ke arah jasa psikologis seperti itu ya. Dan memang cukup spesial karena di Indonesia ini baru saya satu-satunya yang certified Psyche facilitator. Bisa dibilang kurang lebih seperti itu Ika sekilasnya. Dan saya di Surabaya ya, mungkin teman-teman di sini dari tempat lain juga. Oke, luar biasa sekali nih Bu Heni nih. Oke, jadi teman-teman itu dia tadi profil dari narasumber kita ya pada malam hari ini, Ibu Heni. Nah, ngomong-ngomong tentang sindrom metabolik. Jadi metabolic syndrome atau sindrom metabolik ini merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di perut, serta kenaikan kadar gula rendah dan juga kolesterol. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Tak ayal sindrom ini juga kerap kali terjadi pada usia anak-anak. Nah, untuk itu kita akan bahas bagaimana cara untuk mencegah sindrom metabolik pada anak, namun dengan cara aromaterapi ya Bu Heni ya? Ya, salah satunya aromaterapi, tapi hari ini kita akan belajar nggak hanya aromaterapi loh. Jadi siapapun yang menikmati sesi malam ini juga bisa belajar banyak hal selain dari aromaterapi yang cukup membantu, yang lainnya bisa juga langsung dipraktekkan di rumah. Oke siap, berarti untuk malam hari ini tuh memang sangat menarik dan juga bermanfaat ya Bu ya, dan sayang untuk dilewatkan. Iya. Oke, nah teman-teman bagaimana sih caranya dan bagaimana juga cara mengenal sindrom tersebut? Malam ini akan dibahas langsung oleh ahlinya Ibu Heni Gunawan Azam. Dan buat teman-teman jika ada pertanyaan silahkan untuk disiapkan karena kita juga akan ada sesi tanya jawab nanti ya Bu ya. Ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Bu, langsung saja untuk memaparkan materinya. Oke. Untuk share screen-nya dari Ibu, oke. Ibu Liliana boleh dibantu untuk share screen-nya ya Bu ya. Silakan Bu. Oke. Oke. Right. Selamat malam semua teman-teman ya. Biasanya kita setiap hari Jumat itu nge-Zoom gitu. Kita biasanya setiap hari Jumat juga saya mengadakan webinar khusus aromaterapi itu setiap hari Jumat malam. Jadi hari ini kita berkolaborasi. Thank you to Bu Liliana juga yang sudah mengundang. Jadi hari ini platformnya berbeda. Saya belajar hal yang baru juga hari ini. Oke. Oke sih. Thank you Bu. Oke. Mencegah sindrom metabolik pada anak dengan aromaterapi ya. Mungkin bisa di slideshow Ya Bu. kan? Iya. Oke. Ya, anyway. Ya tadi thank you ya, Ika bilang dibahas dengan ahlinya. Wah, saya merasa ahli apa ini gitu ya. Intinya, apakah saya seorang dokter? Bukan. Apakah saya seorang dokter anak? Bukan ya. Dalam arti, pada saat saya mengetahui atau mempelajari suatu hal dan saya merasa itu adalah hal yang sangat penting, dan saya merasa kalau saya sendirian ini kok berat ya, itu biasanya saya sangat ahli untuk, kalau bahasa Jerman itu cari bolo, itu bahasa Jawa ya. Jadi artinya, ayo saya tuh kepingin kita bisa bersama-sama belajar hal yang penting ini dan kita bisa menerapkan demi kebaikan atau transformasi diri kita masing-masing. Saya ada satu disclaimer dulu ya di next slide. Ya, slide yang jadi tadi saya cerita background saya sedikit dan sebagainya. Ini saya di sini sebagai orang tapi saya seorang ya. Jadi itu menurut saya cukup penting. Saya punya dua anak ya, putra dan putri, di mana dengan pengalaman dan pengetahuan saya seperti ini pun yang saya memang benar-benar kepingin selalu aware dengan apa yang saya makan, apa yang saya gunakan, sealami mungkin. Ini saya merasa masih cukup challenging untuk kita bisa membawa keluarga kita, anak-anak kita tuh supaya bisa mempunyai kebiasaan yang baik ya. Jadi saya punya satu big why, itu adalah jadi saya punya satu big why adalah inner well-being transformation. Bagaimana kita bisa bertransformasi, melakukan perubahan yang lebih baik untuk well-being kita. Jadi nggak hanya dari segi fisik, tapi juga mental, dari segi emosional dan juga spiritual. Sebelum kita mulai, saya ada satu disclaimer. Jadi apapun yang saya sharingkan di sini itu ceritanya adalah berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan juga untuk edukasi ya. Jadi informasi apapun yang saya sharingkan di sini itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis profesional, mendiagnosa maupun menyembuhkan kondisi-kondisi tertentu. Karena di sini juga saya berdasarkan pengalaman dan pembelajaran ya. Sebelum memutuskan untuk menggunakan produk apapun, misalnya dari apa yang saya sharingkan hari ini, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Tadi dengan Ika sudah dibahas sih, ada beberapa apa sih itu sindrom metabolik ya. Sindrom itu sendiri adalah ciri-ciri atau tanda-tanda klinis, gejala-gejala, dan itu biasanya nggak hanya satu, mereka harus ada bersamaan ya, harus terjadi dan muncul secara bersamaan. Kalau metabolis itu tadi juga bagaimana sih proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sindrom metabolik ini kalau kita melihat anak-anak kita ya, terutama yang aktif, itu biasanya nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan bahwa mereka ini gampang sakit kah, atau mereka ini punya potensi untuk bakal punya penyakit kronis di masa depannya atau tidakkah, kita biasanya tidak terlihat, terutama mereka yang aktif. Kita bisa melihat tanda-tandanya mungkin dari yang biasanya itu hidungnya mungkin sering buntu, tiba-tiba seperti kayak alergi, itu biasanya gejala-gejala yang minor menurut kita, tapi itu sudah menjadi suatu gejala, itu bisa diperhatikan. Atau kadang-kadang yang tidak bisa kontrol emosi, anak-anak kita yang gampang sekali marah atau gampang sekali nangis. Nah, memang ada ciri-ciri anak-anak tertentu yang lebih emosional antara satu anak dan yang lainnya berbeda. Tapi kita bisa melihat juga
dari gejala-gejala tersebut dan kita bisa melihat dari lifestyle atau gaya hidupnya, ya. Next, Bu Liliana. Hari ini dari segi sindrom metabolik, saya ingin mengangkat satu tokoh yang menurut saya sangat patut untuk dipelajari juga semua karya-karya beliau ya, Dr. Robert Lustig ya. Ini salah satu buku beliau yang masih on pre-order. Ini mungkin di next slide kelihatannya. Itu lebih ke arah beliau ini fokusnya memang di anak-anak dan fokusnya di insulin resistance ya, lebih ke arah bagaimana sih tubuh kita ini bisa menguraikan kadar gula darah dan lain sebagainya. Jadi sindrom metabolik pada anak ini adalah spesialisasi beliau, Robert Lustig ini ya. Nah, ada banyak sekali quote-quote dari beliau. Salah satunya karena judul kita tadi adalah bagaimana kita bisa mencegah ya sindrom metabolik pada anak kita. Beliau bilang prevention is not better than cure, it is the cure. Jadi pencegahan itu bukan hanya lebih baik daripada mengobati, pencegahan itu adalah obat itu sendiri. Nah, di sini saya juga mengajak teman-teman di sini ya untuk bisa lebih kritis pada saat kita membaca suatu entah itu berita, mendengar suatu berita, karena setiap pemberitaan atau iklan atau apapun itu biasanya tidak lari dari dua hal. Yang pertama adalah truth, kebenaran, yang kedua adalah propaganda, yaitu di mana sama-sama memberikan suatu informasi dengan tujuan untuk meyakinkan kita, tapi belum tentu itu sesuatu yang memang seperti itu. Nah, contohnya di industri makanan. Jadi kejadian sindrom metabolik ini yang mengakibatkan hal-hal seperti obesitas ya, lalu demensia, kanker, serangan jantung, diabetes tipe 2, dan banyak lainnya ya. Itu baru terjadi sekitar 40-50 tahunan terakhir. Nah, kalau kita lihat fenomenanya, saat-saat itulah di mana industri makanan itu mulai lebih banyak memproses makanan. Ya, jadi mereka butuh untuk memproduksi makanan dalam jumlah yang besar dan bisa tahan lebih lama. Jadi mereka menggunakan proses-proses tambahan. Sekarang kita bilangnya adalah bahan-bahan pengawet, aditif, sugar, itu salah satunya. Ada banyak sekali hal-hal yang men-trigger sindrom metabolik. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang gula ya, tentang gula. Mungkin di lain waktu atau mungkin kalau kita nanti nyambung dari sini mau ngobrol lebih dalam lagi bisa juga. Tapi saya rasa tidak perlu tahu terlalu banyak tentang teknis atau kata-kata apa ya, jargon-jargon terminologi yang berat-berat. Yang penting adalah kita menyadari, kita bisa do our own research, kita bisa cek, dan pada saat kita menerima informasi entah itu dari Google, dari teman, dari dokter dan lain sebagainya, tidak serta-merta langsung menerima dan mempercayai. Kita juga melakukan tugas kita untuk menjalankan dan melihat efeknya. Seperti itu. Jadi saya di sini pun juga ngomong seperti ini bukan berarti langsung dengerin saya ya, yang saya ceritakan ini benar. Saya juga sedang menjalani karena apa? Saya sendiri juga bisa dibilang penderita dari sindrom metabolik gitu ya. Sebelum saya pada saat saya baru menikah itu butuh waktu yang bertahun-tahun sebelum saya bisa hamil anak pertama. Ternyata PCOS atau polycystic ovarian syndrome itu juga termasuk salah satu sindrom metabolik ya, karena memang dari kerjaan, pola makan, pola hidup itu waktu itu tidak merem lah dalam bahasa Jawanya itu, nggak sadar bahwa yang saya lakukan itu sesuatu yang merugikan tubuh saya. Just fine, it was good gitu. Ya, I'm fine itu sudah sehat menurut saya. Tapi ternyata ada banyak hal, jadi saya sekarang hampir 40 tahun dibandingkan dengan saya yang 20 tahunan, kondisi fisik, kebugaran lebih tepatnya, stamina itu jauh lebih positif dibandingkan yang waktu umur 20 tahun. Nah, ini semua juga membutuhkan proses ya. Oke, next Bu. Saya ingin sharingkan satu hal ya, jadi ada mitos atau kebenaran. Nah, saya tidak bilang yang mana yang mitos, yang mana yang kebenaran, lebih ke arah yuk pada saat kita mendengarkan ini, mungkin setelah ini kita akan tergelitik ya, kita akan tergelitik. Masa selama ini aku nggak masa selama ini aku nggak sadar sih kalau aku tuh kasih makanan ini ke anak-anakku ternyata itu mempunyai efek yang negatif ya.
Yang pertama adalah nutrisi, metabolisme, peradangan ya, inflammation, peradangan dan imunitas adalah satu kesatuan yang menyebabkan diri kita tuh bisa menjadi seseorang yang sehat atau seseorang yang mempunyai suatu penyakit kronis. Jadi kalau kita cuman mikir, oh makan tuh harus sehat, harus bernutrisi, tapi kita tidak menjaga yang lain-lainnya, itu juga sama aja bohong. Karena mereka semua itu eh, bekerja bersama lah, istilahnya mereka itu satu kesatuan. Nah, apa yang beda sekarang dengan 40 atau 50 tahunan yang lalu ya? Roti aja, roti. Kayaknya roti yang sekarang itu juga kadang-kadang kita lupa makan sekitar 5 hari sampai semingguan gitu masih 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 bagus loh bentuknya ya. Lalu banyak sekali hal-hal yang kita lihat sebagai plain atau tawar atau bahkan low fat itu tuh harus di-loaded dengan sugar gitu. Kenapa ya? Karena supaya rasanya bisa kita terima. Kita sudah membiasakan diri untuk bisa menikmati rasa ya. Jadi kalau sesuatu yang agak hambar sedikit itu kita sudah bilang nggak enak, dan nggak enak itu mungkin sama dengan nggak dimakan atau nggak sehat lah istilahnya gitu. Jadi pahami bahwa kita tidak bisa berfungsi hanya dengan ngomongin nutrisi. Kita nggak bisa berfungsi hanya cuman memperkuat atau membooster imunitas kita. Ini semua harus berjalan bersamaan. Dan kebanyakan dari hal-hal ini tidak bisa diobati dengan obat-obatan modern. Peradangan mungkin masih bisa, tapi yang lainnya itu harus dengan treatment ya. Jadi tidak ada pengobatan yang bisa mencegah penyakit metabolik ya. Yang ada adalah long term treatment. Jadi kita butuh untuk menyadari. Nah, pada saat kita bilang pencegahan, mindset kita sebisa mungkin itu kita masukkan ke zona di mana pencegahan itu adalah sesuatu yang baik. Karena pilihannya seperti ini, kalau kita mempunyai mindset mencegah, itu bisa jadi kita bilangnya gini, oh aku mending minum susu A, karena yang A ini tidak seberapa manis dibandingkan yang B, misal. Tidak seberapa manis itu belum tentu sehat gitu ya. Jadi kita pilihannya bukan hanya mana yang lebih baik di antara yang buruk, lebih ke mana yang memang pilihan yang baik gitu. Jadi kalau kita merasa oh mending ini dibandingkan itu karena ini lebih nggak manis, atau ini lebih nggak berminyak, atau ini lebih nggak apapun itu ya, kita lihat apakah memang harus yang berminyak, apakah memang harus yang punya banyak sugar, dan sugarnya itu yang seperti apa. Ini juga tidak bisa langsung. Nanti saya ceritakan pengalaman saya yang barusan kemarin, kalau nggak kemarin lusa. Gula itu tidak berbahaya, ya. Bisa diingat-ingat, gula itu tidak berbahaya karena kalorinya. Jadi banyak sekali di luar sana itu yang bilang sugar kan tanaman juga dan lain sebagainya ya. Terus orang kita nggak tahu juga sukrosa apa, fruktosa apa, glukosa apa, dan ada ratusan nama yang menjadi intinya tetap gula gitu ya. Nah, ada gula-gula tertentu tuh yang memang tidak bisa yang tidak bisa diuraikan secara maksimal dengan tubuh kita. Jadi hormon insulin kita juga jadi resisten seperti itu. Ini sesuatu yang harus kita pelajari, kita dalami, ya. Dan tidak semua gula itu baik, kebanyakan malah yang sudah diolah secara kimia gitu. Jadi gula itu tidak berbahaya karena kalorinya atau karena gula itu membuat kita fat atau gemuk. Tidak berbahaya untuk itunya, itu hanya penampakannya aja ya. Gula itu berbahaya ya karena itu gula. Jadi gula itu bukan suatu nutrisi, lebih ke arah justru dia itu sesuatu yang kalau dikonsumsi secara berlebihan itu efeknya efek toksik, beracun ya, dan itu adiktif, membuat ketergantungan. Ada satu lagi nih, mungkin banyak yang tahu, oh ya saya ini diabetes karena orang tua saya diabetes, atau saya ini sakit jantung karena orang tua saya juga riwayatnya itu sakit jantung. Jadi kita punya suatu stigma atau kepercayaan, keyakinan bahwa keadaan fisik saya, keadaan bahkan mental saya itu adalah sesuatu yang turun-temurun tuh. Nah, kembali lagi saya kembalikan ke teman-teman di sini ya. Apakah ini semua adalah mitos atau fakta seperti itu? Karena saya mengikuti beberapa mentor saya yang bergerak di bidang epigenetik ya. Jadi
saya percaya bahwa kita bisa memprogram ulang. Kita bisa memprogram ulang diri kita, belief-belief kita, termasuk kesehatan fisik kita. Jadi kalau misalnya orang tua kita mempunyai kondisi kesehatan tertentu, entah itu ada yang punya kanker, ada yang diabetes, ada yang mungkin obesitas, sakit jantung dan sebagainya. Dari segi tracing atau jejak-jejak genetikanya itu kan pasti ada ya. Namun yang bisa menjadi suatu kenyataan itu biasanya adalah pola hidupnya, karena kita ya memang yang kita lakukan itu sama gitu ya. Misalnya orang tua kita itu punya penyakit tertentu karena mereka sukanya apa. Nah, kita juga dikasih itu biasanya sama mereka, dan itulah kenapa kita mengulang siklus yang sama gitu. Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang sudah ditanamkan seperti ya sekitar 40-50 tahunan terakhir inilah kurang lebih. Ya. Ini yang menurut saya cukup penting untuk kita bisa jadikan suatu refleksi. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau tanya juga bisa, mungkin anak saya ini makannya susah, atau anak saya ini kegemukan, anak saya ini apapun itu ya, nanti bisa ditanyakan. Intinya saya sebagai orang tua dengan sekitar hampir 2 tahunan terakhir ini saya jauh lebih aware ya dengan apa yang saya konsumsi, dengan apa yang saya gunakan, saya pakai. Dan tahun ini saya plant based, jadi benar-benar sudah tidak mengkonsumsi produk hewani. Saya melihat perbedaan yang luar biasa dari diri saya sendiri yang pertama, dan saya tuh nggak bisa maksakan apakah anak-anak saya pasti langsung nanti ngikutin gitu ya. Ini kenyataannya memang masih belum. Kenyataannya mereka masih suka junk food, apalagi yang mereka lihat di rumah itu, misalnya suami saya gampangannya gitu ya, masih suka minum soda. Apakah kita nggak tahu kadar gulanya yang seperti apa ya? Kita mungkin nggak tahu pasti, tapi kita sudah tahu bahwa dan kita sendiri ngalamin. Saya dulu juga suka minum soda dan saya ngalamin apa yang terjadi. Saya sempat saat-saat tertentu tuh lagi deket-deket ujian atau apa itu ya, kalau nggak minuman energi ya, minuman energi drink gitu atau soda itu kan biasanya ngebut tuh. Nah, karena oh ya kan gula bikin kita ini ya berenergi gitu. Nah, itu efeknya setelah overdosis gitulah istilahnya ya, itu waduh luar biasa. Saya rashes itu dalam tubuh gitu, gatal-gatal merah-merah itu nggak selesai loh itu beberapa bulan waktu itu. Dan saya tahu jadi ya harus berhenti dan ya belajar gitu. Jadi pada saat kita sudah merasakan seperti itu biasanya nanti kita lebih rentan untuk kena yang lainnya. Jadi kalau kita sudah aware, sudah sadar, yuk kita menjadi contoh dulu. Jadi sebelum kita maksakan anak-anak kita untuk, ayo kamu makan ya, perbanyak makan sayur, ayo perbanyak makan ini. Tapi kita sendiri tidak melakukan, itu tidak akan tersampaikan energinya secara tulus ke mereka. Saya merasa saya aja yang setiap hari mereka ngelihat ya bagaimana saya noto makanan saya dan lain sebagainya. Mereka tuh masih, is that vegan gitu ya. Terus habis gitu kadang mau nyoba, kadang enggak gitu. Jadi tergantung. Ini perjalanan aja. Jadi mungkin teman-teman kalau yang merasa sudah berhasil gitu ya, atau sudah puas dengan bagaimana mengontrol nutrisi dan kesehatan keluarga, saya sangat kepingin ketemu teman-teman untuk online ya, atau langsung juga nggak apa-apa, untuk berbagi resep dengan saya. Karena saya kadang-kadang terus terang masih merasa frustasi juga. Ini saya tahu kebenarannya seperti ini, tapi saya belum punya resources yang enough, yang cukup, sumber daya yang cukup untuk saya bisa, entah itu waktu, entah itu ketelatenan saya, untuk bisa mengkolaborasikan yang saya tahu ini ke anak-anak. Jadi itu proses. Tapi apakah hari ini lebih baik daripada tahun lalu? Ya jauh. Jadi itu yang saya syukuri, dan saya berharap teman-teman yang ada di sini juga mempunyai perjalanan yang ini ya, yang apapun itu adalah perjalanan kita masing-masing. Kita melihat progres kita lah istilahnya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke aromaterapi, ada satu hal yang ingin saya sharingkan di sini. Jadi saya itu lebih percaya sesuatu tuh yang holistik. Jadi contoh kalau misalnya saya ini, aku ini vegan, aku ini nggak makan daging gitu misalnya, saya ini makannya sayur-sayuran aja. Dan itu aja, tok gitu istilahnya. Saya malam nonton drakor atau Netflix, tidur cuma 3-4 jam, terus saya nggak olahraga, saya sering marah karena saya punya pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Saya rasa
pola makan saya itu tidak memberikan efek yang sangat optimal untuk kesehatan dan kebugaran saya secara menyeluruh, karena itu hanya satu hal aja yang kita lakukan. Nah, di sini saya memberikan beberapa ide, ini bukan semuanya, ini hanya beberapa yang saya sendiri melakukan, saya sendiri juga mengingatkan diri saya untuk, "Yuk, yang mana lagi nih yang lagi bolong? Kenapa kok kok ini bolong?" Gitu misalnya ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak holistik, kita akan melihat konsekuensinya. Jadi bukan benar atau salah, lebih ke arah, kita ini happy atau enggak sih dengan keadaan sekarang? Kita ini happy atau enggak sih dengan kadang-kadang kita nggak kadang-kadang kita ini nggak menyinkronkan keadaan yang terjadi. Misalnya, setiap hari pagi itu saya pasti emosi karena begitu bangun harus sibuk nyiapin anak-anak, setelah itu anak-anak online, lalu mereka nggak nurut, lalu mereka lari ke sana kemari, setiap pagi itu saya stres gitu misalnya. Banyak dari kita tuh tidak menyinkronkan kesetresan itu dengan bagaimana kita menata diri kita sendiri. Nah, loh tapi itu kan anak-anak yang nakal, bukan saya. Nah, kembali lagi, apakah sayanya ini sudah holistik pendekatannya? Apakah saya tidurnya cukup? Apakah saya punya me time? Apakah saya bermeditasi lah, atau melatih pernafasan lah, atau apakah saya memilih makanan yang sehat, lebih banyak whole foods atau real foods, saya jelaskan. Itu semua ngefek, nggak cuma dari segi fisik, tapi juga dari segi emosional dan mental kita. Jadi itulah kenapa saya punya training-training khusus untuk awareness itu sampai 7 hari penuh, benar-benar one on one dengan saya. Jadi teman-teman yang sudah menyelesaikan 7 hari itu transformasinya luar biasa. Biasanya itu dari divisi saya yang Psyche itu ya. Di sini saya mau sharing tentang holistic lifestyle. Jadi ini kita ngomong tentang gaya hidup. Misalnya anak kita atau ada keluarga kita yang terdiagnosa dengan diabetes tipe 2. Kebanyakan dari kita itu sudah menerima, oh ya berarti aku harus minum obat seumur hidup, gitu biasanya ya. Berarti aku harus minum. Itu karena sudah sangat sering di apa ya? Itu sudah menjadi suatu kebenaran gitulah istilahnya. Jadi oh aku kena ini, ya udah berarti aku harus minum obat seumur hidup. Yang kita belum terbiasa adalah apa yang menyebabkan saya mendapatkan diagnosa ini? Terlepas dari itu turunan atau tidak, karena kita bisa telusuri itu biasanya dari gaya hidup kita yang tidak sesuai. Kenapa sampai tubuh kita bereaksi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita mempunyai suatu kesadaran atau awareness ya? Kesadaran atau awareness di mana adakah alternatif lain yang harus saya lakukan seumur hidup saya pun nggak apa-apa, yang penting itu bukan obat-obatan, karena kita tahu pasti obat-obatan itu diperlukan saat-saat urgent lah ya, saat itu membutuhkan pemulihan yang cepat. Tapi kalau untuk dipakai seumur hidup, setiap obat-obatan teman-teman bisa lihat itu pasti ada efek sampingnya, itu tulisnya sekecil mungkin. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita secara legal itu ya kita sudah harusnya tahu dan melihat, sama dengan semua label makanan yang teman-teman lihat di supermarket. Ya, kita bisa search, kita bisa mempelajari, karena waduh kok repot banget. Kita bisa mikir seperti itu. Kita sudah ngomong tentang masa depan diri kita, masa depan anak-anak kita, dan juga kelangsungan dari planet inilah. Banyak mungkin dari kita enggak terlalu peduli lah. Yang penting keluargaku dulu. Oke, fine. Kita start dari itu dulu. Kalau kita mengasihi diri kita dan keluarga kita harus tahu sih apa yang kita konsumsi itu dan punya efek yang seperti apa. Apapun yang kita pelajari pasti ada dua sisi, pro dan kontra. Ya, pasti. Kita tinggal pilih menurut kebenaran kita, jangan cuma termakan iklan atau termakan, oh loh, itu kan orang pinter, itu kan maksudnya dia ini profesor loh yang cerita. Banyak kok dokter dan profesor yang memang dibayar untuk bisa memberikan suatu penjelasan. Ya. Apakah itu salah? Ya enggak, ya itu pilihan gitu ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa sadar akan gaya hidup kita? Next slide ya Bu. Yang pertama kita mengkonsumsi real food. Nah, real food ini apa lawan katanya? Real food berarti lawan katanya apa? Makanan yang nggak real gitu ya, atau fake gitu. Real food ini adalah makanan-makanan yang melalui proses seminimal mungkin atau bahkan tidak diproses gitu ya. Karena kalau kita sudah ngomong proses tuh ya ada yang masuk sampai ke kaleng atau mungkin harus diberi
Kayak misalnya loh, beans atau kacang hitam ini kan kan sehat, iya, tapi kayak kita belinya dalam proses canned gitu ya. Dia tuh harus direndam dengan berbagai macam gula, garam, dan hal lainnya supaya dia bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya itu yang pertama. Terus juga hal-hal lainnya yang kita proses. Walaupun kita plant based atau vegan pun juga tidak terlepas dari bahan makanan yang terproses. Jadi kita harus juga mempelajari. Mungkin dari segi kenyamanan, ya sama lah untuk teman-teman yang mungkin bukan belum plant based, itu ya kadang kita ada ya pingin makan yang menurut kita kurang sehat. Sama vegan pun juga seperti itu gitu, plant based pun juga seperti itu. Nah, perbanyak yang real food ya sebanyak mungkin. Nah, oh saya suka makan salad gitu ya. Salad saya nanam sendiri ini kan, kayak saya punya kebun hidroponik. Jadi saya nanam sendiri dan saya bikin salad sendiri gitu. Oke, dressingnya, sausnya itu bikin sendiri juga atau beli gitu. Karena salad dressings itu sama seperti kita minum soda, kan kadar gulanya gitu. Terus namanya gula-gula itu kan macam-macam, jadi nggak langsung sugar, itu banyak macamnya. Itu, jadi sebisa mungkin memang yang kita proses sendiri di rumah. Gitu. Kembali lagi ke susu, banyak sekali macamnya. Kita bisa bikin dari soya, bisa bikin dari kacang tanah, bisa bikin dari almond, mente, banyak banget lah kalau kita mau ini ya. Kalau kita memang sudah paham, jadi itu tidak ada terpaksaan kalau kita paham. Ya, pasti karena kita tahu itu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga, serta untuk untuk alam ini. Kita melihat banyak sekali yang terjadi. Oh ya, kita juga bersyukur karena apa? Karena kita ini mungkin ya, saya bilang mungkin ya, secara umum kita tidak hidup di masa-masa penjajahan yang mana ada peperangan gitu ya, secara fisik gitu ya, benar-benar yang tembak-tembakan gitu ya. Saya sih mengalami karena suami saya dari Suriah dan beberapa tahun yang lalu kan memang cukup panas ya kondisinya. Jadi saya walaupun saya tidak ada di sana, pada saat genting-gentingnya saya melalui itu, yang harus mengikuti checkpoint. Kayaknya nyawa itu gampang sekali hilang gitu. Nah, pada saat kita di masa-masa peperangan seperti itu, kita kan melihatnya, oh iya, berapa orang meninggal gitu ya karena perang gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat hal yang sama, bahkan jumlah manusianya yang kena efek dari perang ini itu karena apa? Karena makanan. Dan ini perangnya di mana? Perangnya di supermarket, teman-teman. Semua kan pasti melabeli dengan semenarik mungkin. Nah, tugas kita adalah untuk ngecek yang mana. Gitu. Ya, otomatis waktu yang 40 menit atau 50 menit ini kita nggak bisa terlalu dalam, dan saya nggak mau terlalu teknis karena saya ingin apa yang bisa teman-teman mulai lakukan hari ini gitu, yang bisa membuat kita lebih aware. Jadi konsumsi perbanyak real food, plant based itu lebih, kalau semakin banyak ya semakin baik gitu ya. Kuncinya adalah untuk menggantikan. Nah, olahraga yang rutin, pilih olahraga yang kita sukai. Kalau kita memang jarang olahraga, ya mulailah dengan sesuatu lah. Nanti kita bisa cek setelah berapa kali kita enjoy atau enggak. Banyak yang tanya, olahraga yang cocok buat aku apa ya? Badanku nggak lentur. Saya bilangnya, kata teman saya juga itu yang PT, dia bisa bilangnya gini, olahraga yang kamu lakukan, jawabannya gitu aja. Jadi mulailah entah itu static bike, entah itu yoga, entah itu mau dari YouTube, Zumba, apapun itu kita mulai. Ya, karena kemampuan kita untuk berpikir dari prefrontal cortex kita di otak kognitif ini penting banget untuk bisa terakses secara optimal kalau kita ini gerak. Saluran-saluran peredaran darah kita, oksigen dan sebagainya itu butuh untuk bisa leluasa lah. Detox gadget ya mungkin seminggu sekali lah, bisa nggak diletakkan gadget itu mungkin setengah hari atau mungkin 3-4 jam dimana kita nggak lihat gadget. Terus waktu tidur juga bisa dimatikan dan ditaruh tempat yang lebih jauh. Kalau bisa punya alarm yang memang fungsinya untuk alarm aja lah. Gitu. Kalau memang butuh alarm. Ada satu klien saya bilang, loh, saya kan tiap hari detox, pasti kan setiap hari saya pasti detox, kalau saya tidur, dia bilang gitu. Kan otomatis kan 7 atau 8 jam tuh saya nggak pakai gadget. Nah, kuncinya detox gadget ini adalah gimana pada saat kita aktif dan awake ya, itu kita tidak sedang kesedot energi kita dari gadget. Itu yang dimaksud dengan detox gadget di sini. Jadi teman-teman bisa putuskan mau 1 jam, 2 jam, setengah hari. Saya nggak masang target. Kalau bisa teman-teman rasakan lebih enteng atau gimana, terutama yang tidurnya sering gampang bangun-bangun atau tidurnya sering nggak nyenyak gitu ya, walaupun mungkin sudah 7 jam, 8 jam, 9 jam. Mungkin karena
HP-HP-nya itu deket ya, deket nggak apa radiusnya nggak sampai lebih dari 2 meter kayak gitu. Bisa jadi tolong dimatikan terus dipindah ke ruangan lain, terus dicoba. Menjaga kualitas tidur, mengakses alam. Kapan kita terakhir mungkin cuman ini aja jalan mungkin lihat apa taman atau apapun kalau kita sekarang nggak bisa kemana-mana yang harus mungkin mau ke Ubud gitu misalnya ya atau mau kemana gitu ya. Itu penting banget untuk bisa connect balik dengan alam. Meditasi, breathing mindfully, olahraga saya yang paling rutin sekarang ya yoga. Jadi kalau misalnya saya sehari-hari tidak sadar saya sedang bernafas, paling nggak seminggu sekali 3 jam itu saya sadar saya sedang nafas. Dan itu memang sebaiknya kita lakukan setiap hari untuk menyadari bahwa kita ini sedang bernafas. Kadang-kadang ini sesuatu yang meditasi itu beda dengan pada saat kita beraktivitas doa, dalam arti kewajiban. Kita apalagi kalau kita punya doa-doa tertentu itu menurut saya aktivitas meditasi ini lebih ke arah kita mendownload jawaban dari apa yang kita sampaikan. Jadi biarkan untuk tenang istilahnya gitu. Dan caranya macam-macam. Itu juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu sesuatu yang teman-teman harus coba dan lakukan supaya bisa tahu khasiatnya ya. Saya mau ngomong berhari-hari pun juga kalau tidak dipakai sendiri juga tidak nyambung lah, nggak bisa merasakan. Ya. Yang penting di sini adalah untuk menanamkan mindset bahwa kita ini tidak sedang kurangi gula ya, kurangi makan makanan bertepung ya, kurangi makanan berlemak ya. Kalau kita pakai kata-kata mengurangi, kita akan merasa bahwa, aduh, berarti kan aku akan kekurangan. Gitu. Kalau kita mempunyai mindset, I will replace, kita mindsetnya adalah menggantikan, jadi kita langsung punya planning atau perencanaan. Oke, berarti kalau misalnya satu hari itu saya makannya pasti beli di luar misalnya, ya udah mungkin dalam satu hari mungkin ada yang saya mau masak sendiri, saya siapkan mungkin hari Senin karena hari Minggu saya bisa masak, ya lumayan satu hari itu makanannya masak sendiri di rumah misalnya. Atau makanannya yang biasanya banyak goreng-gorengan, mungkin dari 3 kali sehari, dari 1 kali atau 2 kalinya itu yang real food gitu ya. Seperti saya kemarin, saya ini doyanannya gorengan sama sambal, dan itu saya sudah tahu karena saya lihat ini, saya pokoknya begitu keluar rashes pasti karena terlalu banyak manis. Saya kalau lagi doyan manis itu periodik gitu, jadi ada waktu tertentu kalau lagi pengen manis. Nah, ini biasanya saya langsung karena saya sudah merasa cukup ini ya, cukup maintain ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres itu saya langsung rasakan. Jadi udah mulai agak gatal-gatal langsung stop. Nah, itu kan awareness-nya lagi di challenge ya, lagi nggak balance gitu istilahnya. Nggak apa-apa ya, kita diingatkan. Makanya kita punya alarm-alarm ini secara alami, biarkan mereka bisa melakukan tugasnya sebelum kita sampai ambruk. Karena kalau kita sampai sakit, entah itu stroke, apapun itu kita nggak minta, itu pun terjadi di anak-anak loh. Untuk penyakit-penyakit yang seperti obesitas, diabetes, ini banyak sekali. Di Indonesia pun banyak, saya punya datanya. Gitu. Ini karena kita tidak mempunyai kepekaan untuk mendengarkan sinyal atau dari tubuh kita, apalagi kalau itu sudah menjadi pola hidup. Ya kita maunya cepat gitu ya, anak-anak kita dikasihin apa. Zaman saya dulu itu roti tawar dikasih mentega ditaburin gula itu ya setiap hari kayak gitu, luar biasa. Pada saat saya hamil anak pertama saya diabetes. Saat hamil yang pertama itu benar-benar cukup ini suatu pengalaman yang luar biasa. Ya, dan ingat kata kuncinya di sini adalah konsistensi ya teman-teman. Konsistensi. Konsistensi itu tidak sama dengan repetisi yang melakukan hal yang sama. Karena kalau kita konsisten, kita pasti tetap akan ada progres. Sekecil sebesar apapun progres tersebut. Jadi bayangkan, saya bisa jadi sangat marah atau menyalahkan diri saya, kenapa kok anak-anak saya masih doyan coklat, kenapa kok anak-anak saya masih doyan soda, misalnya seperti itu ya. Saya enggak, saya bersyukur karena dengan adanya yang terjadi sekarang ini dibandingkan dengan yang kemarin itu jauh beda, dan saya ini masih belum berhenti, saya nggak merasa saya sudah gagal, enggak. Saya ini masih punya, nanti mau tak gini, nanti mau saya coba seperti ini gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita masih bisa lakukan. Jadi teman-teman, itulah pentingnya kita berkomunitas. Kita selalu bergandengan tangan, dan teman-teman yang merasa sudah berhasil melakukan sesuatu hal, kalau kita bisa sharingkan, itulah dimana kita
terberkati dan memberkati. Itu pentingnya suatu komunitas. Di slide berikutnya Bu Liliana tolong. Oke. Oke. Alright, nggak apa-apa. Saya lanjut aja. Oke, untuk aromaterapi ya, saya nggak tahu teman-teman di sini sudah menggunakan aromaterapi atau tidak. Kalau belum ya, mendengarkan penjelasan ini secara umum ya, secara umum. Aromaterapi adalah ini dari dua kata ya. Jadi aromaterapi itu kan ada aroma, ada terapi. Kita menggunakan aroma. Aroma itu ya bisa ya bau-bauan ya. Kita menggunakan essential oils atau minyak atsiri. Karena saya adalah brand partner dari Young Living Essential Oils, saya membawa brand ini ya. Teman-teman pastikan aromaterapi itu punya bahasan saya kali ini karena ada beberapa yang bisa kita butuh untuk konsumsi, pastikan dengan menggunakan aromaterapi dengan level atau grade terapeutik ya, grade terapeutik. Nah, ini di sini saya menggunakan brand Young Living. Nah, kenapa kok cuman aromanya aja tapi masih ada kata-kata terapi? Karena kita membutuhkan efek terapisnya gitu ya. Efek terapisnya untuk apa ya? Untuk keseimbangan kesehatan. Kesehatan atau kebugaran mind, body, and soul. Ya, seperti itu. Jadi ini lebih holistik juga. Di sini kita melihat bahwa aromaterapi itu apa? Atau essential oil itu apa? Essential oil adalah lifeblood atau apa ya? Kekebalan tubuh, imunitas dari tanaman tersebut. Di next slide ya Bu. Imunitas dari tanaman-tanaman tersebut itu yang sudah diekstrak sedemikian rupa dengan proses dari seed to seal, dari benih sampai sudah menjadi di botol-botol ini, itu sudah melebihi grade-nya, melebihi grade organik ya, karena sudah tidak ada campuran bahan kimia, di mana kita benar-benar mendapatkan efek terapisnya atau efek klinisnya, karena itu alami. Ya, karena itu sangat-sangat alami, bisa diambil dari akarnya, dari kulitnya, dari buahnya, dari helaian ini apa bunganya dan lain sebagainya, gitu ya. Itu. Nah, apakah kita harus pakai ini pada saat kita sakit? Saya sarankan sih lebih ke arah pada saat ini aja ya, pada saat namanya essential oil gitu sebagai suatu esensi ya, jadi suatu yang dibutuhkan. Kita bisa mengkondisikan tubuh kita itu dengan menggunakan essential oil setiap hari. Kenapa ya? Karena tubuh kita akan terkondisikan. Karena ini bukan sebagai obat yang menyembuhkan suatu penyakit, melainkan menurut pengamatan saya dan pengalaman saya di keluarga saya, termasuk mama saya, anak-anak saya, itu lebih ke arah tubuh kita kalau sudah terkondisikan untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, ya minim-minim penyakit itu lebih jarang lah, lebih jarang. Anak saya yang setiap bulan tuh minim sekali, saya harus ke dokter, ke IGD, ya kayak gitu. Setelah kita mulai lebih banyak menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan alam, sumber-sumber dari alam, termasuk aromaterapi ini, dari 1,5 tahun barusan sekali dia sakit. Yang kemarin ini kita sekeluarga terpapar corona, COVID, dia juga sempat panas dan itu cuma 3 atau 4 hari udah sembuh. Itu aja dari 1,5 tahun, dimana yang dia setiap hari itu biasanya masuk rumah sakit, itu tidak pernah sampai tidak pernah sakit sama sekali ya. Ya bersyukur sekali. Ya. Hari ini saya mau bahas tentang dua oil. Next slide ya Bu Liliana. Jadi saya mau bahas tentang lemon dan lavender. Lemon dan lavender ini adalah dua oil yang bisa dibilang adalah the Swiss knife of essential oils. Kenapa? Karena serba bisa gitu. Nah, pertama, lemon oil ini kan ukurannya 15 mili. Untuk mendapatkan 15 mili essential oil ini dibutuhkan 75 buah lemon. Dan ini tuh sifatnya basa, bukan asam. Kalau kita setiap hari ngejus lemon atau kita minum air lemon itu pasti asam. Walaupun pada sampai di lambung itu menjadi basa, di mana itu yang fungsinya baik, tapi perjalanannya dari rongga mulut kita, gusi gigi kita, tenggorokan kita, esophagus kita sampai ke lambung, itu dia asam. Jadi kalau terlalu lama juga akan menimbulkan efek-efek yang negatif di daerah tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan aromaterapi, ini diambil dari kulitnya, jadi bukan dari buahnya. Jadi dari awal sudah basah, ya, which is good.
lebih dibutuhkan untuk kesehatan ya. Kita bisa gunakan untuk membersihkan kulit, mengurangi keriput, mengatasi jerawat. Ini saya sekilas saja. Teman-teman tadi di awal atau nanti mungkin saya sharingkan Instagram saya juga, karena sekalian saya mengingatkan ya teman-teman yang hadir di sini, walaupun yang melihat secara live, kalau kepingin mendapatkan, hari ini kita bagi-bagi nih, kita mendapatkan sesi yoga gratis, bisa DM saya, di Instagram ya. Nah, itulah kenapa saya suka untuk kolaborasi karena nggak cuman udah kamu pakai produk ini sudah semuanya akan sembuh. It doesn't work like that. Terus pokoknya aku olahraga tok, yang lainnya aku nggak peduli, makanku masih suka makan enak. Ya nggak apa-apa, pasti akan ada efek positif dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak support satu sama lain, hasilnya tidak optimal. Jadi itulah kenapa ya aromaterapi, juga meditasi, juga tidurnya yang cukup, juga gadget, detox gadget, juga olahraga gitu ya teman-teman. Prosesnya seperti itu. Ya. Kalau untuk yang berhubungan dengan sindrom metabolik, lemon ini kita bisa jadikan sebagai bagian, terutama untuk anak-anak ya. Jadi bisa juga anak-anak tuh dibiasakan minum air dengan 1 tetes aromaterapi inilah, lemon. Dan pastikan kita menggunakan gelas yang dari kaca itu ya, gelas kaca atau stainless ya. Jadi bukan styrofoam, bukan plastik. Kita nggak tahu grade-nya, itu lebih baik tidak, karena itu juga satu tidak ramah lingkungan, tidak bisa diuraikan secara maksimal. Yang kedua, karena ini mereka sifatnya purifying, memurnikan. Jadi hal-hal yang berbahan kimia seperti itu biasanya akan hancur kena essential oil, terutama lemon. Itu yang pertama. Kalau lemon ini juga dioleskan, juga hati-hati tidak dioleskan saat kita akan terpapar matahari langsung di bagian tersebut. Karena ada yang namanya fotosensitif. Jadi kalau mau dioleskan di bagian tubuh yang akan terpapar matahari itu sebaiknya malam saja. Karena ini sangat bagus untuk mencerahkan kulit, baik itu mau dimasukkan dalam kapsul lalu diminum ataupun langsung di kulit juga bisa, hanya hati-hati dengan matahari. Ya, kita bisa gunakan lemon ini untuk penyegar ruangan, untuk membersihkan noda lemak, membandel, untuk dibuat salad dressing. Intinya adalah kita bisa bonding secara positif ya, teman-teman, dengan keluarga, dengan teman, dengan diri sendiri, dan mendapatkan well-being yang maksimal. Itu kalau ya paling enggak kita bisa masak sendiri lah, kita bisa beberapa kali kalau kita tidak terbiasa memasak. Ini saya ngomong dari saya yang sudah menikah selama 12 tahun, kemarin anniversary, itu saya terkenalnya adalah 1 tahun belum tentu masakan suami saya itu lebih dari 3 kali. Jadi bayangkan, bahkan per kuartal pun saya enggak masak sekali. itu saya, dan akhir-akhir ini saya lebih sering di dapur, entah itu cuman nge-juice atau masak yang full on. Itulah progres saya, di mana kenapa saya mau ngomong seperti ini walaupun perjalanan saya itu masih jauh. Nah, it's okay. Saya tidak merasa gagal karena saya tahu ini saya naik terus anak tangganya gitu. Ya, masih banyak yang masih harus dikaryakan pastinya. Yang masih harus dipelajari juga. Ya. Essential oil lemon ini bisa digunakan dioleskan langsung, bisa dihirup langsung, bisa juga dimasukkan dalam kapsul untuk diminum. Seperti yang saya bilang, untuk gampangannya, untuk metabolic syndrome, 1, lemon ini juga bisa curb sugar craving. Jadi bisa membuat kita yang senang manis itu kalau kita campurkan air minum kita dengan lemon, kita lebih nggak kerasa kepingin makan manis. Itu salah satu yang bagus juga bisa diambil dari lemon EO ini. Ya, essential oil ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sini yang sudah paham tentang aromaterapi tapi tidak terlalu dalam ya. Kenapa? Karena memang dari komunitas kami ini dari sekolah ya. Jadi penting, dari sekolah aromaterapi terbesar di Asia Tenggara, kami mendapatkan pembelajarannya itu secara intensif dan kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan merubah gaya hidup kita. Aromaterapi ini salah satu bagian dari prosesnya, tapi kita tidak bisa hanya kamu pakai ini aja. Itu tidak akan berhasil, dan itu tidak akan berhasil dengan produk apapun, saya bisa jamin. Teman-teman, untuk lavender ini kita bisa gunakan nggak cuma untuk bantu kita tidur ya. Next slide, Bu. Lavender ini juga sangat bagus untuk mungkin yang misal punya sinus gitu ya, gejala-gejala awal apapun itu ya, kita bisa gunakan. Jadi lavender ini punya fungsi ganda. Kalau kita hirup, kita diffuse atau kita oleskan di pergelangan tangan, di bagian dada, pada saat pagi hari kita akan merasa sangat-sangat segar, refreshed. Kalau kita inhale, kita hirup di malam hari, kita bisa merasa sangat rileks dan gampang untuk tidur.
Tergantung, ada yang bilang, wah aku udah coba enggak berhasil ya. Kita lihat lagi, apalagi dari pola hidup kita yang masih perlu kita seimbangkan. Jadi, dan apa yang sudah kita lakukan dan berapa tahun itu sudah terpupuk. Jadi kalau kita mau mulai kepingin, aku pengen lebih sehat lagi atau apapun itu, kita harus percaya dengan prosesnya juga. Hari ini ada sesuatu yang sangat spesial teman-teman yang ada di sini ya. Jadi karena teman-teman sudah sangat setia nih dengerin saya ngomong 45 menit nonstop, nggak cuma tentang bertanya jawab, saya mengundang teman saya dan partner saya dan guru instruktur yoga saya juga hadir di sini. Beliau ini hari ini ingin menunjukkan beberapa gerakan simple yang bisa kita lakukan di rumah. Gitu. Dan ini tujuannya untuk apa sih? Apa hubungannya dengan sindrom metabolik? Dia nanti akan menjelaskan dan bahkan juga bisa menambahkan dengan apa yang mau kita lakukan. Sebelum ke Benny, mungkin satu slide lagi Bu Liliana. Saya belajar banyak hal, itu banyak sumber dan banyak mentor, walaupun banyak mentor enggak sih, mentornya beberapa saja, tapi saya banyak belajar dari mereka. Kalau teman-teman mau punya tambahan untuk referensi ini ya, bisa cek 3 ini. Yang pertama adalah buku dari Kepala Sekolah Aromaterapi Internasional Aromaterapi kami, yaitu dari John Wong. Beliau ini adalah seorang ilmuwan molecular biologist yang terkena suatu penyakit langka di mana beliau ini buta dan lumpuh dan semua dokter bilang nggak ada kesempatan untuk bisa pulih lagi, dan hari ini beliau usianya hampir 50 tahun kalau nggak salah, dan segar bugar dan sehat, masih mengajar dan masih sangat aktif berkarya. Ini bisa dilihat perjalanan beliau, ini buku ya, dari Amazon bisa dibeli. Yang berikutnya adalah dari Robert Lustig yang tadi kita dengarkan beberapa teorinya, Fat Chance. Jadi sugar, processed food, obesity, and disease itu apa sih? Dan ini salah satu buku yang cukup awakening juga. Nah ini tadi baru di-sharingkan dengan Benny tentang film ini. Jadi kalau teman-teman suka Netflix dan lain sebagainya, sekalian aja mungkin ditonton ini, The Game Changers. Ada Jackie Chan, ada Arnold Schwarzenegger, ada direktornya James Cameron ya. Ada siapa lagi? Ada beberapa orang-orang terkenal tuh di sana juga. Ya, Lewis Hamilton dan lain sebagainya, Chris Paul. Di mana mereka melihat perjalanan atlet-atlet dan orang-orang ini, makanan-makanan apa yang mereka pilih, dan itu semua yang kita anggap sebagai benar, misalnya harus makan ini untuk mendapatkan protein, harus makan ini supaya kamu bisa bertahan, apa untuk mendapatkan energi dan lain sebagainya, itu semua diberikan penjelasan dan bukti-bukti secara ilmiah yang luar biasa. Menariknya, dan kita hanya dengan plant-based, hanya dengan alam, the power of plants, itu kita bisa mendapatkan kebugaran yang luar biasa. Di websitenya itu juga ada, the website gamechangersmovie.com, itu ada resep-resep yang luar biasa menggiurkan yang teman-teman semua bisa coba juga ya. Jadi resources ini for free, you can bisa, maksudnya yang dari Game Changers ini bisa langsung dilihat di websitenya. Oke, next slide. Bu Liliana, hari ini Benny akan menjelaskan beberapa gerakan, dan juga saya mengundang teman-teman kalau memang tertarik untuk mengikuti kelas Benny gratis, nggak hanya sekali tapi 2 kali. Kapan? Besok pagi jam 7 WIB dan hari Minggu pagi, jadi Sabtu dan Minggu pagi. Silakan langsung DM saya ya. Silakan langsung DM saya di IG-nya Henny G Azam. HENIGAZZAM, mungkin bisa di chat. Tinggal di DM, nanti saya bisa kirimkan link Zoom-nya. Mungkin bisa ke Benny. Are you there, Ben? Oh, hello, ada AI Poli. Hai, Ben. Masih di mute ya dari Pak Benny. Oke. Hari ini kita step outside our comfort zone. Biasanya soalnya nge-zoom. Halo, selamat malam. Suaranya oke ya? Oke. Oke, Benny. Suaranya oke? Oke, Pak. Oke. Suaranya oke? Oke, Ben. Oke. Oke. Masih di mute. Sudah. Sekarang sudah. Sudah unmute. Sudah. Testing.
Ini lagi delay. Sinyalnya jelek. Alright. Suaranya lagi delay. Jaringannya Pak Beni ya. Sebentar. Suaranya oke ya? Oke. Bisa dengar suaranya sih. Alright. Ya, terima kasih sudah diundang kembali. Selalu ngikut. Alright. Jadi untuk perkenalan, nama saya Benny. Oke, dan saya sudah menjadi guru yoga ini sekitar 2 tahun ini. Memang saya sudah melakukan secara full time. Sebelumnya memang hanya part time aja. Oke, dan untuk ya sewaktu saya pulang dari Indonesia ini memang betul-betul full time saya melakukan yoga. Dan saya sudah melakukan ini dengan Henny juga dari awal saya mulai. Jadi dia murid pertama saya yang yang di Indonesia. Oke. Nah, untuk malam hari ini ada beberapa cara yang akan saya peragakan untuk membantu metabolisme kita. Nah, ini kita bisa lakukan di mana saja. Duduk di kursi atau sebelum kita keluar dari tempat tidur, keluar dari kamar tidur, waktu kita di tempat tidur pun kita bisa melakukannya. Jadi simple aja. Untuk melakukan metabolisme kita, untuk meregulasi. Jadi untuk bagian-bagian tertentu seperti metabolisme kita nggak bisa untuk aktifkan. Jadi kalau misalnya kita tahu untuk mengaktifkannya, kita harus berhati-hati. Jadi seperti liver, seperti spleen, seperti kidney. Nah, ini kita jangan sekali-kali untuk mengaktifkan apa yang seharusnya untuk diregulasi. Jadi itu yang hanya saya ingin beritahu dulu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu yang benar, jadi saya hanya untuk memberikan suggestion aja. Jadi regulasi itu yang harus kita tanamkan dulu. Jadi untuk gerakan yang pertama itu saya bisa untuk peragakan seperti ini. Jadi waktu kita baru bangun tidur, nah ini tangan bisa diangkat seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya mau ikut silakan. Nah, ini kita bisa untuk gerakan, jadi kita bisa untuk twist ke sebelah kanan. Nah, tahan dulu sini. Kembalikan ke tengah, tarik nafas di sini. Nah, kemudian kita buang nafas lagi, bawa ke sebelah kiri. Tarik nafas kembali, buang nafas ke sebelah kanan. Tarik nafas, kembalikan ke tengah dan buang nafas lagi ke sebelah kiri. Nah, tujuan apa yang kita bawa ke sebelah kanan dan sebelah kiri? Nah, ini kita akan regulasi untuk bagian liver dan bagian kidney. Jadi kalau misalnya malam kita udah istirahatkan atau kita udah detox sewaktu kita tidur. Kalau misalnya ingin melakukan dengan benar, kita harus tidur sebelum jam 11. Karena 11 malam sampai dengan pukul 1. Nah, itu liver udah akan mulai melakukan detox. Nah, kalau misalnya kita tidurnya jam 11, jam 12, boleh 7 jam. Tapi kita udah kelewatan jam untuk detox dari liver dan kemudian kidney yang akan melakukan perjalanan tersebut. Jadi itu akan nyambung. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita udah fresh atau tidur dengan baik. Nah, kemudian kita akan regulasi lagi. Jadi sirkulasi di badan kita itu memang selalu berjalan dengan sebisa mungkin, sebagus mungkin. Dan yang kedua, kita bisa melakukan sama dengan tangan diangkat atas seperti ini. Nah, kita bisa untuk side bend. Jadi kita akan bawa ke sebelah kanan. Jadi tarik nafas di posisi tengah, buang nafas, kita akan side bend ke sebelah
kanan. Kemudian tarik nafas, kembalikan ke tengah. Buang nafas, side bend ke sebelah kiri. Nah, ini juga akan meregulasi bagian kanan dan kiri kita. Oke, jadi untuk gerakan-gerakan twist, gerakan-gerakan side bend. Nah, ini ada beberapa macam yang kita bisa lakukan, walaupun di tempat tidur itu banyak fungsinya. Kalau misalnya kita berbaring pun, kita twist ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, itu juga akan meregulasi bagian liver dan bagian kidney kita. Oke, jadi sekilas itu aja yang bisa saya sharekan untuk teman-teman di malam hari ini. Wow, thank you Ben. Itu sederhana tapi sangat efektif, terutama kalau dilakukan dengan konsistensi ya Ben. Iya, iya. Butuh dilakukan terus-terusan. Dari saya juga kurang lebih seperti itu. Ika, thank you banget Benny. Jadi semoga aja tadi yang kita sharingkan sederhana menurut saya, karena waktunya juga 1 jam. Kalau mau terlalu detail nanti malah ini ya, bingung ya. Jadi yang bisa dilakukan dulu sekarang apa? Oke, luar biasa banget nih Bu Heni nih. Saya nggak menyangka nih bakal ada tamu karakter juga. Oke, jadi penjelasannya juga luar biasa detail banget Bu tadi, dari pengertian dari sindrom metabolik sampai dengan aromaterapi, essential oil, dan juga gerakan-gerakan yoga untuk menambahkan metabolisme. Luar biasa sekali nih. Oke. Lalu untuk kelas dari yoga gratis itu sendiri, itu bisa menghubungi via DM ya Bu ya? Via Instagram ya Bu? Iya, jadi mungkin bisa untuk DM saya di Instagram saya, Heni G Azam, HENI G A Z Z A M. Nanti bisa kita tindak lanjuti untuk kasih link Zoom-nya aja. Jadi kalau dari kelas yoga ini memang selalu ada, jadi kita welcome, dan bisa untuk yang gratis ini memang khusus untuk siapa yang mau ya. Jadi kita sharingkan untuk yang benar-benar ingin mendapatkan inilah. Oke. Oke, untuk harinya besok minggu ya Bu ya? Ikutan besok ya Ika berarti ya, Sabtu dan Minggu. Boleh dipakai salah satu atau dua-duanya. Oke Bu, siap. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari bagaimana cara untuk mencegah sindrom metabolik pada anak dengan aromaterapi, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Benny untuk gerakan-gerakan yoga untuk menambahkan metabolisme. Luar biasa sekali nih. Buat teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi tadi yang belum jelas, itu nanti bisa langsung kontak ke Instagram atau bisa via WhatsApp Bu? Nggak apa-apa, bisa, bebas. Bisa lewat Instagram atau lewat WhatsApp ya. Oke, jadi untuk WhatsApp-nya besok kita share ketika sesi telebinar ya Bu ya? Ya, boleh. Oke. Karena sudah 1 jam ya Bu ya, tidak terasa nih. Tidak terasa. Sudah 1 jam dan dengan materi yang sangat detail, dengan pembahasan yang sangat menarik, dan sayang banget buat dilewatkan. Ternyata kita sudah ngobrol-ngobrol 1 jam. Di sini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Heni dan juga Pak Benny yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran tentang materi pada malam hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, itu bisa kita lanjut besok saat sesi telebinar ya Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi besok saat sesi telebinar silakan buat teman-teman yang mungkin malam hari ini belum bisa bertanya, bisa disiapkan untuk kita untuk Bu Heni jawab ya besok di sesi telebinar. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa buat terus ikutin kami ya dari Subiantik untuk mendapatkan promo-promo terbaru dan juga produk-produk terbaru, dan juga tetap stay tune di grup Zero Waste kami untuk mendapatkan info-info webinar yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat dan telebinar di setiap hari Sabtu. Nah, untuk Jumat minggu depan tanggal 17 September kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesadaran peran manusia untuk alam dengan narasumber Bapak Jos Handani ya. Jadi hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai kesadaran
untuk tubuh, untuk kesehatan kita. Nah, untuk minggu depan kita akan berbincang-bincang mengenai kesadaran peran manusia untuk alam yang pastinya juga akan menarik sekali. Oke, teman-teman jangan lupa ya besok untuk sesi telebinar kita akan mulai jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya Bu ya Bu ya Heni ya. Oke, ya.